Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti sekarang ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah. Perkenalkan, nama saya Febrianto dan rekan saya yaitu Husnawiyah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul tentang memahami hipotesis dan abstrak dalam karangan ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Berbicara tentang abstrak, secara umum, pengertian abstrak adalah penyajian suatu dokumen secara ringkas atau singkat, akurat dan jelas untuk mewakili isi atau inti suatu dokumen dan sesuai dengan dokumen aslinya tanpa menambahkan tafsiran atau kritikan. Mudahnya, abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Dalam dunia penelitian, abstrak adalah tulisan singkat yang berisi gambaran secara menyeluruh mengenai aktivitas ataupun kegiatan penelitian yang dilakukan guna membantu seorang pembaca agar lebih mudah dan cepat dalam memahami sebuah tulisan, dokumen maupun karya ilmiah. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan atau dokumen sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat sekaligus sebagai informasi awalan bagi para pembaca. Itu jika kita tidak secara umum. Namun secara khusus, abstrak didefinisikan sebagai suatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Abstraksi menyajikan secara simbolis atau secara konseptual, secara imajinatif, suatu yang tidak dialami secara langsung. Jadi, abstrak adalah kata yang merujuk kepada sifat atau keadaan dan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Adapun pengertian abstrak menurut para ahli di sini, selain usulan secara umum ataupun khusus di atas, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu yang dimaksud abstrak. Yang pertama yaitu Meisel. Abstrak menurut beliau, abstrak adalah ringkasan yang disajikan secara singkat dan jelas, bagian yang memuat tujuan, cukupan, jangkauan dan temuan dari suatu artikel. Sedangkan menurut Lancaster, yaitu abstrak adalah representasi yang ringkas tetapi akurat dari isi suatu dokumen. Ia membedakan abstrak dari ekstrak karena sebuah ekstrak adalah versi singkat dari sebuah dokumen yang dibuat dengan jalan mengambil kalimat-kalimat dari dokumen tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang karakteristik abstrak. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang karakteristik abstrak. Yang pertama yaitu singkat. Jadi karakteristik yang pertama tentang abstrak itu yaitu singkat, di mana tidak memuat latar belakang, tidak memuat contoh, tidak memuat penjelasan alat, cara kerja dan proses yang sudah lazim atau dikenal. Tidak lebih dari 250 kata, hanya memuat yang pertama yaitu metode kerja dari pengumpulan data sampai dengan penyimpulan. Dan kedua, data sudah diolah. Kemudian poin yang kedua tentang karakteristik abstrak, yaitu panjang abstrak terdiri atas satu paragraf. Yang ketiga yaitu berketelitian tinggi, yang mana dalam berketelitian tinggi harus ada yang pertama menggunakan sumber dokumen asli secara cermat dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan kata atau istilah yang sama dengan dokumen aslinya. Poin selanjutnya yaitu bentuk tulisan. Bentuk tulisan di sini harus informatif, kualitatif atau kuantitatif, bergantung pada naskah asli. Yang kedua, deskriptif, analisis, induktif atau
Deduktif bergantung pada naskah asli juga. Kemudian yang terakhir yaitu struktur. Jadi dari karakteristik abstrak yang terakhir yaitu struktur. Yang pertama yang dimuat yaitu adalah judul laporan, kemudian nama asli penulis laporan atau dokumen, dan nama lembaga. Kata abstrak dalam huruf kapital disertai nama lembaga, penulis, atau alamat email. Kemudian tujuan atau masalah, cara kerja, proses atau metode kerja, hasil kerja, dan validitas hasil. Kesimpulan, kemudian yang terakhir, inisial penulis abstrak dalam bentuk singkatan nama. Jadi itulah struktur karakteristik abstrak. Poin ketiga yaitu tentang jenis-jenis abstrak. Di sini ada dua jenis abstrak. Yang pertama yaitu abstrak indikatif. Apa itu yang dimaksud abstrak indikatif? Abstrak indikatif adalah sebuah abstrak yang menguraikan secara singkat masalah yang terkandung dalam dokumen lengkapnya. Abstrak ini tidak memadatkan isi dokumen asli, bertujuan agar lebih cepat diketahui isinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan sehingga pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Pembaca abstrak cenderung mementingkan informasi yang diperlukan sebagai pertimbangan untuk suatu tindakan tertentu. Kemudian abstrak yang kedua yaitu jenis-jenis abstrak yang kedua informatif, yaitu miniatur laporan atau dokumen asli dengan menampilkan selengkap mungkin data laporan sehingga pembaca abstrak tidak perlu lagi membaca naskah aslinya kecuali untuk mendalaminya. Abstrak informasi menyajikan keseluruhan naskah asli dalam bentuk mini, dari judul, penulisan asli, lembaga, tujuan, metode pembahasan atau analisis, hasil analisis, kesimpulan, dan kode inisial penulis abstrak. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis ini ialah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga, karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidaknya. Seperti contoh, apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan atau menduga bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Nah, apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar turun, maka dugaannya terbukti benar. Namun, apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesisnya dinyatakan keliru. Nah, dari sini hipotesis dapat diartikan istilah ilmiah yang digunakan dalam konteks kegiatan ilmiah yang mengikuti aturan berpikir biasa secara sadar, hati-hati, dan diarahkan. Untuk poin selanjutnya yaitu macam-macam hipotesis. Hipotesis ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu ditunjukkan untuk mendemonstrasikan dugaan sementara tentang bagaimana benda-benda atau peristiwa dapat terjadi. Misalnya, bagaimana bumi terbentuk, seperti itu. Kemudian yang kedua, hipotesis argumentatif, digunakan untuk menunjukkan mengapa benda-benda atau peristiwa itu terjadi. Contohnya, mengapa bumi itu berbentuk bulat. Kemudian yang ketiga, hipotesis kerja, digunakan untuk menjelaskan akibat dari suatu sebab. Hipotesis ini digunakan untuk menjelaskan bahwa seandainya variabel berubah, maka variabel lain akan berubah pula. Fungsinya adalah sebagai penuntun penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis nol, dirumuskan untuk memeriksa kebenaran suatu dalil atau teori yang kemudian akan ditolak dengan pembuktian yang sah. Untuk poin terakhir yaitu isi hipotesis. Yang pertama, antecedent, yaitu bagian kalimat dalam hipotesis yang diawali oleh kata-kata jika, seandainya, atau seandainya tidak. Kemudian yang kedua, konsekuen, yaitu harus dibuat bertautan dengan antecedent.
Sebuah konsekuen harus dilakukan dengan pembuktian kebenaran dalam pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir yaitu dependen, yaitu hubungan antara antecedent dan konsekuen. Hubungan itu harus merupakan sebab akibat yang benar. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.